SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di Masjid Darul Hijrah Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang mulia, laksana gunung dalam kekokohan, dalam keimanan, dan beliau adalah saifun min suyufillah al-maslulah. Beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Salah satu sematan julukan yang diberikan Rasulullah kepada sosok yang akan kita pelajari sirah dan perjalanannya. Beliau adalah Sayyiduna Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Man huwa Khalid ibnul Walid? Siapakah Khalid ibnul Walid? Beliau adalah Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah Al-Qurashiyu, seorang tokoh Quraisy, Al-Makhzumiyu, dari kabilah Al-Mahzum. Al-Makkiyu, beliau lahir di kota Makkah. Wa huwa Abu Sulaiman, beliau adalah Abu Sulaiman. Beliau punya anak laki-laki namanya Sulaiman. Makanya beliau berkunia dengan salah satu putranya, sehingga beliau kunianya adalah Abu Sulaiman. Gelarnya adalah Saifullah, pedangnya Allah. Wa farisul Islam, beliau adalah kesatria Islam. Wa laythul masyahid, beliau adalah singanya peperangan. Al-Imam, Al-Amir, Al-Kabir, seorang pemimpin yang besar. Qaidul Mujahidin, panglima para mujahidin fisabilillah. Khalid ibnul Walid, Khalid bin Walid adalah manusia yang pilihan, baik ketika jahiliyah maupun ketika Islam. Yang dimaksud pilihan ketika jahiliyah artinya dia ada orang yang dianggap tokoh ketika jahiliyah, dan ketika Islam pun demikian.
Karena kata Rasulullah SAW, manusia itu ibarat barang tambang. Manusia itu ibarat logam. Ya, jika hebat ketika jahiliyah, maka dia pun akan hebat ketika Islam. Jika dia itu paham. Di antaranya Khalid ibn Walid. Ketika jahiliyah memimpin pasukan, dan kita tahu ketika perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Dan yang memporak-porandakan pasukan Islam kala itu adalah Khalid bin Walid dan pasukannya. Pada waktu itu kaum muslimin di awal mula jumlahnya 1.000 orang. Sedangkan orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000. Di tengah perjalanan, orang-orang munafik, pimpinannya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Dia menggembosi semangat spirit kaum muslimin dan mundur, menarik pasukannya sejumlah 300 orang. Sejumlah berapa? 300 orang. Sehingga jumlah kaum muslimin yang aslinya 1.000 menjadi berapa? 700. 700 melawan 3.000. Kalah jumlah. Itu pun kurang lebih 50 orang ditaruh Nabi di atas bukit. Kurang lebih 50 ya, kurang lebih 50 ditaruh Nabi di atas bukit. Tujuannya adalah menjaga punggung-punggungnya kaum muslimin. Barangkali ada pasukan musuh mau menghantam kaum muslimin dari belakang, karena jumlahnya sedikit harus ada yang jaga di belakang. Ditaruh di atas bukit kurang lebih 50 orang. Kata Rasulullah, kalian tugasnya tetap di sini, tidak boleh turun. Bahkan seandainya kami menang ataupun kami kalah dan jenazah-jenazah kami disambar-sambar burung pemakan bangkai, jalan kalian turun sampai ada instruksi langsung dari Rasulullah. Maka kaum muslimin itu diberi pertolongan oleh Allah bukan karena senjatanya, bukan karena jumlahnya, bukan. Kaum muslimin itu diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau seandainya kaum muslimin melakukan maksiat juga, maka mereka yang lebih berhak menang. Jumlah mereka lebih banyak, tentara mereka lebih kuat. Maka siapa yang bermaksiat kepada Allah pasti akan dikalahkan. Jadi yang menyebabkan kaum muslimin kalah itu bukan kekuatan musuh, bukan. Karena lemahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perang Uhud adalah contoh yang konkret dalam masalah ini. Terjadilah peperangan dahsyat, 650-an orang dibawa melawan berapa tadi? 3.000. Itu 3.000 digulung sama para sahabat. Mereka lari kocar-kacir sampai wanita-wanita yang ikut perang Uhud, wanita-wanita kafir Quraisy di antaranya Hindun dan teman-temannya itu lari terbirit-birit. Sampai terdengar bunyi kemerincing gelang kaki mereka. Lari, ada yang lari ke lembah, lari ke gunung, kocar-kacir, yang 3.000 digolong sama sahabat, entek mereka itu. Dikejar para sahabat, sebagian ada yang mengumpulkan ghanimah. Dikira perang telah usai, dikira sudah selesai, dikira sudah di atas angin. Turunlah orang-orang yang diberi misi khusus oleh Rasulullah melindungi punggung-punggungnya kaum muslimin yang berperang di bawah, turun. Dicegat sama komandannya, jangan kalian turun. Tidakkah kalian mendengar perintah Rasulullah SAW? Tapi tetap turun. Ini bermaksiat. Bermaksiat dari ajaran Rasulullah. Turun. Dilihat sama Khalid bin Walid. Ketika pasukan yang di atas sudah tidak ada, berarti nggak ada penjagaan. Maka datanglah Khalid dengan membawa pasukannya khusus. Ini khusus pasukan berkuda Khalid ini. Lari dari belakang, dihantam kaum muslimin, hancur. Sampai dalam riwayat dikatakan itu sahabat membunuh sahabat yang lain. Saking bingungnya, nggak tahu mana musuh, kocar-kacir, datang musuh dari belakang, sampai sahabat membunuh sahabat yang lain. Di antara yang terbunuh adalah bapaknya Hudzaifah ibn Yaman. Siapa namanya bapaknya Hudzaifah ibn Yaman?
Ya Yaman, untuk dipikir. Hudzaifah bin Yaman, berarti bapaknya namanya siapa? Yaman. Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Bapaknya ini termasuk gugur di perang Uhud, dibunuh sahabat sendiri karena salah bunuh gitu loh, saking bingungnya. Dan itu yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid. Itu ketika jahiliyah. Ketika dia masih belum masuk Islam, pendekar. Lah nanti masuk Islam. Dan bagaimana beliau masuk Islam? Nah, diceritakan di sini. Yaqulu Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bercerita. Amr bin As ini pendekarnya sahabat. Orang hebat ketika jahiliyah, orang hebat ketika Islam. Mirip dengan Khalid, pemimpin, komandan. Tapi kita nggak sedang membicarakan Amr bin As. Kalau ceritanya panjang Amr bin As ini. Amr bin As ini pernah berkata, Kharajtu minal Habasyah, aku pulang dari negeri Habasyah. Antum masih ingat nggak? Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, dilindungi oleh raja, siapa namanya? Raja Najasyi, nama aslinya Ashama. Dilindungi, maka kafir Quraisy gak terima. Masih ingat kan? Mengutus utusan. Tujuannya untuk melobi Raja Najasyi untuk tidak memberi suaka kepada kaum muslimin yang tinggal di sana. Dan yang diutus oleh kafir Quraisy pada waktu itu adalah siapa? Amr bin As. Itu ceritanya panjang. Singkat kata, Amr bin As ini waktu gagal misinya, padahal beliau ini jarang gagal. Kalau masalah diplomasi, melobi itu jarang gagal. Tapi pada waktu itu gagal. Waktu beliau pulang, karena di situ kan ada dialog, betul ya? Antara Najasyi sama Amr bin As sama siapa satunya? Juru bicaranya kaum muslimin, Ja'far bin Abi Thalib. Terjadi dialog panjang yang nggak mungkin saya ceritakan di sini. Intinya dialog itu membuat Islam merasuk dalam dadanya siapa? Amr bin As. Meskipun belum mengakui, tapi sih gengsi gitu. Tapi sudah ada dalam relung hatinya yang paling dalam tuh, kayaknya bener Islam ini gitu. Waktu dia pulang dari Habasyah, ketemu Khalid bin Walid di jalan. Ya, ketemu Khalid bin Walid di jalan. Ketika hatinya gelisah, itu Amr bin As pengen datang ke Rasulullah, ingin hijrah ke Madinah. Dan memang sudah hijrah. Karena terjadi peristiwa, dan Amr bin As bukan orang bodoh, orang cerdas, jenius. Ngerti mana yang hak, mana yang batil. Maka ketika pulang dari Habasyah, dirinya nggak tenang, berangkat ke Madinah, ninggalkan kaumnya kafir Quraisy, ingin menyusul Rasulullah, ingin baiat Rasulullah di kota Madinah. Di tengah jalan ketemu Khalid. Ternyata sama-sama ingin ke sana. Nggak janjian loh padahal ini. Ketemu Khalid di jalan. Falakitu Khalid bin Walid wa dzalika qubail fath. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid, dan itu sebelum terjadi sulhul Hudaybiyah, sebelum terjadi Fathu Makkah. Sebelum terjadi apa? Fathu Makkah. Wa huwa muqbilun min Makkah, dan pada waktu itu saya lihat Khalid meninggalkan kota Makkah. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada Khalid, aina ya Abu Sulaiman? Antum mau kemana? Ente mau kemana wahai Abu Sulaiman? Orang Arab itu kalau menghormati orang itu tidak menyebut nama aslinya, tapi menyebut apa? Kunyahnya. Aina ya Abu Sulaiman? Antum mau kemana wahai Abu Sulaiman? Dijawab sama Khalid, wallahi laqad istaqamal mansim ay tabayyana at-tariq. Demi Allah, jalan sudah nyata. Fa innar rajul la nabiyyun, sungguhnya orang yang kita perangi selama ini, kita hancurkan karakternya, kita jelek-jelekkan, kita musuhi pengikutnya, kita siksai. Tabayyana annahu nabi, telah nyata bagiku bahwa dia adalah seorang nabi. Wallahi uslim, demi Allah aku masuk Islam. Akhirnya berangkat bareng. Berangkat apa? Faqadimna ala Rasulillah faqadima Khalid ibn Walid fa aslama wa bay'ah. Maka mereka berdua ini datang ke kota Madinah, ketemu Rasul dan berbaiat. Itu kisah masuk Islamnya siapa tadi? Khalid ibn Walid dengan Amr bin As. Wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa malahu fi khidmatil Islam wal muslimin. Tidaklah Khalid masuk Islam kecuali setelah itu seluruh nyawanya, raganya, hartanya, semuanya untuk melayani Islam. Semenjak dia masuk Islam. Apa saja keutamaan Khalid ibn Walid?
Cerita tentang Khalid ini akan cerita ketika Rasul masih hidup dan cerita Khalid ketika Rasul sudah wafat. Karena ketika Rasul sudah wafat nanti di zamannya Abu Bakar itu pemimpin tunggal militer sudah. Nanti saya ceritakan, sabar dulu. Kemelongoanmu itu menunjukkan kerinduan untuk diceritakan. Amma manaqibuhu faya katsiratun jiddan. Adapun keutamaan Khalid ibnul Walid sangat banyak. Kita harus ngerti nih sahabat itu. Aku senang dengarkan sirah sahabat itu. Bukan senang apa gak senang. Di dalamnya itu ada akidah. Imam Ahmad ini sebelum saya lanjutkan ya. Tadi mungkin sudah diterangkan sama Ustaz Salim dan insya Allah saya yakin sudah diterangkan itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mengatakan, usulus sunnah indana. Imam Ahmad punya kitab kecil. Seandainya kitab di sakunya sakunya Jubazaya ini itu masih bisa masuk, saking kecilnya, tipis kitab ini, beberapa halaman saja. Namanya kitab Ushulus Sunnah. Saking hebatnya kitab kecil ini sampai-sampai Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali berkata, mengomentari kitab kecil miliknya siapa tadi? Imam Ahmad, judulnya apa? Ushulus Sunnah. Kata Imam Abu Ya'la, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya ada orang bepergian jauh dari negeri Arab sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab namanya kitab Ushulus Sunnah, maka perjalanannya itu masih terlalu murah untuk mendapatkan kitab itu. Berarti kitabnya mahal apa murah? Murah apa mahal kitabnya? Mahal. Sampai seandainya orang jalan dari Arab nih sampai ke negeri Cina untuk mencari kitab Ushulus Sunnah itu masih terlalu murah harganya. Saking mahalnya kitab ini. Ushulus Sunnah, beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah, pertama kali, bukan tengah, bukan belakang, bukan, pertama kali, nomor satu, sebelum ngomong yang lain. Imam Ahmad mengatakan, Ushulus Sunnah indana, pokok-pokok ajaran as-sunnah menurut kami. Nomor satu, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Ditaruh pertama. Berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Ditaruh pertama. Bukan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wah, itu kabeh ngakoni. Mu'tazilah, mau Khawarij, mau kabeh Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak ditulis pertama kali sama Imam Ahmad. Yang ditulis adalah yang membedakan kita dengan yang lain. Paham? Tulis yang pertama. Nah, itu mengapa kita harus memahami sahabat. Karena belajar sirah itu nggak sekedar senang ceritanya tok. Bagaimana manhaj mereka dalam memperlakukan orang lain. Bagaimana akidah mereka, dakwah mereka. Nah, itu yang penting ya. Apa saja keutamaan Khalid ibn Walid? Yang pertama, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayfun min suyufillah. Rasulullah mengabarkan bahwa beliau adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sallahullah ala ru'usil kafirin. Khalid ibn Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir. Itu Rasulullah yang ngomong, bukan kita. Rasulullah itu ngomong kalau Khalid ibn Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus di atas kepala-kepalanya orang kafir. Itu nanti Khalid itu kalau ikut perang mesti menang. Oke, perang ada Khalid itu menang wis. Sampai itu para sahabat itu ada perasaan kalau ada Khalid mesti menang. Nah, itu Umar nggak seneng. Umar itu nggak seneng karena khawatir dianggap Khalid ini Soniul Nasr, pembuat kemenangan. Sampai khawatir tawakalnya kepada Allah itu apa? Berkurang. Makanya Umar bin Khattab ini ngelobi Abu Bakar ketika Rasulullah wafat nanti. Ketika Rasulullah wafat, kan panglimanya tetap siapa? Khalid. Berubah dari Rasulullah, terus pemimpin diambil oleh siapa? Abu Bakar. Kan gitu kan? Tapi peperangan selalu dipimpin Khalid. Karena melihat selalu menang dan Umar itu khawatir orang itu akan menganggap berlebihan gitu loh. Mengkultuskan siapa? Khalid. Maka Umar bin Khattab melobi Abu Bakar. Ya Khalifatar Rasul, tolong diganti Khalid itu, dipecat Khalid itu. Berbahaya. Saya melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan. Dijawab sama siapa? Dijawab sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah,
Tidak akan pernah saya menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Tidak akan, wahai Umar. Sampai Abu Bakar wafat, tidak pernah dipecat oleh Khalid bin Walid. Kirim ke Irak, membasmi orang-orang Persia. Baru nanti Abu Bakar wafat, diganti Umar. Yang dilakukan Umar pertama kali, pecat Khalid. Tapi bukan karena benci. Gak ada masalah pribadi Umar sama siapa? Khalid. Karena Umar ini tidak mau ada pengkultusan itu. Nanti ceritanya, sabar dulu. Ya. Jadi beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Ceritanya bagaimana kok Khalid itu dijuluki pedang Allah yang terhunus? Pada waktu itu terjadi perang, Rasulullah masih hidup. Terjadi perang, namanya perang apa? Mu'tah. Kenapa terjadi perang Mu'tah ini? Karena ada ceritanya dan ini saling berkait ya, panjang waktunya. Mudah-mudahan cukup aja. Dulu ada perang namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah pertemuan pertama tentara Islam dengan tentara salib. Perang Mu'tah. Perang pertama kali ketemunya kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW mengirim surat waktu masa perjanjian damai dengan kafir Quraisy, Sulhul Hudaybiyah. Salah satu butirnya adalah terjadi gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Digunakan Rasulullah nyurati raja-raja dunia. Di antara yang disurati adalah raja-raja kecil yang ada di daerah pinggiran Syam, ikut Romawi. Lah itu sahabat Nabi yang dikirim membawa surat itu dibunuh. Itu kan kejahatan perang itu. Nggak boleh membunuh apa? Utusan, dibunuh. Wah ini, maka Rasulullah akan menampakkan pembelaannya terhadap sahabat Nabi yang dibunuh. Dikirimlah pasukan Islam. Itu kaum muslimin kecil melawan negara adidaya. Meskipun gak langsung jantungnya Romawi, tapi pinggirannya. Tapi kan tetap mereka disokong oleh siapa? Romawi Raya. Sampai-sampai Rasulullah membuat kebijakan yang tidak pernah kebijakan ini dilakukan sebelum-sebelumnya. Rasulullah mengangkat 3 komandan langsung. Nanti yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah, mantan anak angkat Rasulullah. Betul tak? Kalau Zaid bin Harithah wafat, gugur, maka nanti panglima jenderalnya akan digantikan siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far gugur, maka nanti jenderalnya atau bendera akan dibawa oleh Abdullah ibn Rawah. Berangkat nih pasukan. Pertemuan pertama dengan pasukan Romawi ini. Terjadi perang yang sangat dahsyat yang nggak mungkin diceritakan di sini semuanya. Dalam peperangan itu gugur Zaid. Dan itu Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah bercerita ke sahabat yang nggak ikut jihad. Yang kebetulan di Rasulullah cerita. Rasulullah SAW mengatakan akhadar rayata Zaid. Sekarang bendera perang dibawa Zaid bin Harithah. Fausibah, dan sekarang Zaid telah gugur. Itu orang yang paling dicintai Nabi, di antaranya Zaid bin Harithah. Orang yang disenangi Nabi itu Zaid bin Harithah. Rasulullah melihat mantan anak angkatnya ini gugur. Kemudian Rasulullah mengatakan wa akhadha Ja'far. Maka sekarang bendera perang dibawa Ja'far. Dan Ja'far terputus tangannya, ya kan? Tangan kanannya terputus, dipegang dengan tangan kirinya terputus juga, didekap dan akhirnya terbunuh. Itu Rasulullah bercerita itu. Sahabat itu seakan-akan dengarkan siaran langsung dari Rasulullah. Padahal peperangannya di negeri sana. Sekarang bendera dibawa oleh Ja'far dan Ja'far telah gugur. Itu Rasulullah sambil berlinang air mata. Karena ini 2 orang sangat dicintai Nabi luar biasa. Ja'far ini termasuk manusia yang wajahnya paling mirip Rasulullah. Anda kalau ditanya siapa manusia yang paling mirip wajahnya sama Rasulullah, wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Maka Rasulullah menangis ketika melihat mantan anak angkatnya, kecintaan Nabi Zaid itu wafat, gugur, terus diganti sama Ja'far gugur. Itu Rasulullah sambil nangis, sambil mendoakan kedua
pahlawan Islam itu. Kemudian Nabi mengatakan sekarang bendera perang di bawah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini sahabat Ansor, penyairnya Rasulullah, pendekarnya Ansor. Kemudian Rasulullah pun mengatakan sekarang bendera itu jatuh dan Abdullah bin Rawaha gugur. Itu Rasulullah menangis sambil cerita itu. Kemudian Rasulullah mengatakan hatta akhadar rayata saifun min suyufillah. Sekarang bendera perang dipegang oleh pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Gak disebutkan apa? Namanya. Karena memang bukan komandan yang ditunjuk Nabi. Dan dalam pasukan gak boleh gak ada pemimpin. Ketika lihat pasukan Zaid gugur, terus diganti siapa tadi? Ja'far gugur, Abdurrahman gugur. Bingung kaum muslimin, ada seorang gak ngambil benderanya itu. Dan mengatakan, wahai kaum muslimin mujahidun, pilihlah siapa di antara kalian yang menjadi komandan kita, jenderal kita. Kata orang-orang lain, ente yang pegang bendera ya ente aja. Lah aku. Akhirnya diambil Khalid. Ammar nafsahu. Khalid memilih dirinya sendiri. Karena gak boleh ada kosong pemimpin, betul ya? Ambil sama Khalid. Dipegang komando oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid berhasil ya menarik pasukannya dan tidak terjadi korban yang sangat banyak. Nggak mungkin menang, nggak mungkin dalam hal itu. Karena itu pedih pasukannya siapa? Romawi. Tapi efek dari perang Mu'tah itu menguntungkan kaum muslimin. Efek dari perang Mu'tah itu sangat menguntungkan kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama siapa? Khalid bin Walid. Tsumma akhadha liwa'a Khalid bin Walid wa lam yakun minal umara. Kemudian bendera dibawa oleh Khalid bin Walid. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma huwa saifun min suyufika. Ya Allah, dia itu adalah pedang di antara pedang-pedangmu. Fansurhu, tolonglah dia wahai Allah. Fantasir bihi fayawma idzin summiya Khalid saifullah. Semenjak kejadian itulah dan kaum muslim berhasil ya dalam perang itu. Berhasil dalam artian bukan mengalahkan mereka, tapi berhasil dalam tidak terjadi korban yang lebih lebih banyak. Sejak saat itulah Khalid dipanggil Saifullah, pedangnya Allah. Lah, perang Mu'tah itu membawa efek positif meskipun kalah. Meskipun nggak menang, maksud saya, maaf, meskipun nggak menang. Kenapa? Karena kaum muslimin sedikit lagi genjatan senjata sama kafir Quraisy. Nggak ada dalam sejarah Arab perang sama Romawi. Paham maksudnya? Tapi dengan adanya perang Mu'tah itu, maka secara politik Rasulullah dan para sahabat kedudukannya tinggi di seantero negeri Arab. Dinukil kemana-mana, ini Muhammad perang melawan Romawi, Muhammad perang melawan Romawi. Otomatis secara politik mengangkat apa? Nek ngomong politik kok jadi diketno karo politik saiki ya. Kadang-kadang salah paham iki ustaz ngomong politik. Repot hari saiki. Ada di pelintir-pelintir saiki repot ngomong iki. Ki politik dalam makna yang sesungguhnya, makna yang seluas-luasnya. Paham ya? Jadi secara politik itu menguntungkan kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dan juga orang-orang kabilah-kabilah tunduk kabeh. Wah, Muhammad luar biasa ini. Romawi ditantang. Akhirnya setelah itu kabilah-kabilah yang sebelumnya ingin menyerang kota Madinah takut sekarang. Jangankan kabilah-kabilah yang kecil-kecil ini Romawi ditantang. Setelah kejadian itu mereka nggak berani lagi. Jadi ada sisi positif. Oke. Kembali ke materi kota 5. Dan Rasulullah pernah mengatakan la tu'dhu Khalidan, jangan kalian menyakiti Khalid. Fa innahu saifun min suyufillah, karena sesungguhnya dia adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sabbahullah alal kufar, yang Allah tebaskan ke atas orang-orang kafir. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Nikma Abdullah wa akhul ashira Khalid ibnul Walid. Sebagus-bagusnya hamba Allah dan saudara sepergaulan adalah Khalid ibn Walid. Negeri Syam dan memecat Khalid bin Walid. Maka Khalid gak kemudian, waduh aku soro-soro perang gak dianggap. Mutung, ngerti mutung? Nemen umari, aku berjuang karo Nabi.
Aku berjuang karo Abu Bakar, aku yang memberantas nabi palsu-palsu tak entek kabeh. Mari ngono saiki Abu Bakar wafat aku dipecat. Wah, nemen Umar. Ndak ono ngono kuwi. Ndak ada. Ketika datang surat itu, sami'na wa ata'na. Ndak ada baginya itu perang untuk Umar, ndak, perang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid bin Walid ketika jabatannya dilengserkan tuh, Khalid jenderalnya dilepas lah kalau zaman sekarang, bintangnya itu atau apa nama jabatannya dilepas, datang Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka apa kata Khalid? Khalid ibn Walid mengatakan, bu'itsa alaikum aminu hadhil ummah. Telah datang kepada kalian, telah diutus kepada kalian aminu hadhil ummah, manusia yang paling amanat dalam dunia ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yaqulu Rasulullah, aku sendiri, kata Khalid nih, kata Khalid. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aminu hadhil umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Manusia yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaono kampanye gelap, oh cocok karo iku, karo aku wae. Opo iku ceketer iku, aku iku sing hebat. Tak ono, malah memuji-muji di depan pasukannya. Inilah jenderal kalian yang baru, inilah panglima yang baru, yang Rasulullah mengatakan dan aku dengar sendiri dengan telingaku, aminu hadhil ummah, dia adalah manusia yang paling amanah. Sisi kebaikannya penggantinya ditonjol-tonjolkan sama siapa? Itu para sahabat, gak ada hasad dalam hatinya, gak ada. Makanya ya, Abdullah bin Mas'ud pernah mensifati teman-temannya. Beliau mengatakan, abarra hadhil umma quluban. Sahabat Nabi adalah manusia yang paling bersih hatinya, paling putih untuk saudaranya, tidak ada hasad sama sekali. Itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan teman-temannya, seperjuangannya. Maka dipuji. Dan tahukah antum apa yang diomongkan Abu Ubaidah bin Jarrah? Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, di depan para pasukan Islam ini. Begitu sebaliknya, wahai pasukan Islam, aku juga mendengar Rasulullah bersabda, Khalid saifun min suyufillah. Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Wa ni'ma fatal asyira, dan dia adalah sebaik-baik teman bergaul. Saling memuji, saling menunjukkan keunggulan temannya, bukan dirinya. Itulah contoh konkret bagaimana hatinya para sahabat sangat murni untuk Islam. Sedih apa yang menimpa kesedihan itu untuk saudaranya, senang kalau saudaranya senang, itu para sahabat. Itu yang pertama. Baru yang pertama ini, padahal sudah berapa menit ini. Yang kedua, wa min manaqibihi qurbuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan beliau yang berdua adalah kedekatannya dengan Rasulullah, dekat sekali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Khalid ibn al-Walid akhbarahu annahu dakhala ma'a Rasulillah ala Maimunah bintil Haris wa ya khalatuhu. Abdullah bin Abbas bercerita, Khalid bin Walid itu dulu pernah bersama Rasulullah ke rumah istrinya Rasul, namanya Maimunah binti siapa? Al-Haris. Salah satu istrinya Rasulullah adalah Maimunah bintil Haris. Siapa yang bisa menyebutkan istri-istri Rasulullah? Nanti aja ya. Salah satu istrinya Nabi adalah Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris ini bibinya Abdullah bin Abbas. Antum masih ingat Rasulullah sholat malam diikuti Abdullah bin Abbas? Masih ingat gak kisah itu? Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kirinya, terus diputar Nabi, ditaruh di kanannya. Masih ingat kisah itu? Nah, itu di rumahnya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas, sekaligus bibinya Khalid bin Walid. Nah, Khalid artinya bibi dari pihak ibu. Antum punya emak, emaknya antum tuh punya adik, itu namanya khala. Bibi tapi dari jalur apa? Ibu. Kalau dari jalur ayah namanya ama. Kembali ke materi.
Jadi pada waktu itu Rasulullah sama Khalid bin Walid di rumahnya Maimunah. Ya, wa kana Rasulullah yaqulu syai'an hatta ya'lam mahu. Rasulullah itu kebiasaannya enggak makan sesuatu sampai Rasulullah tahu ini apa yang saya makan, itu memastikan halal. Lah pada waktu itu Rasulullah disuguhkan daging dhab. Tahu dhab tak? Bukan biawak. Ini contoh yang berbahaya ini. Saya punya YouTube ya, antum lihat nanti perbedaan antara dhab sama biawak. Segi makanannya, segi habitatnya, jenis hewannya, yang satu karnivora, yang satu predator, yang satu enggak. Jadi, antum lihat nanti ya, dhab itu kayak kadal gurun gitu. Nyambe ya sudahlah biawak, tapi gurun, bukan biawak yang di kali ini, beda. Nah, ini dulu di kitab, saya dulu mondok di Paciran. Di kitab Bulughul Maram itu diterangkan bahwa boleh makan dhab. Dan memang dhab itu halal. Tapi gara-gara salah nerjemahkan itu loh bahayanya. Diterjemahkan apa? Biawak, nyambe. Nah, di pondok saya itu dulu ada airnya di belakang, ada sungai. Itu kalau hujan deras, nyambeknya sak bajul-bajul. Gawat deh. Teman-temanku dulu tuh wah nyari nyambe itu dapat gede-gede, disembelih dimakan. Karena salah, lo kita belajar kitab kuning, cuma salah nerjemahan itu mang lo. Dulu itu dhab diterjemahan apa? Nyambi atau biawak. Jadi ketika dhab halal berarti yo biawak halal, padahal biawak bukan dhab, beda. Dhab itu tidak mau air. Tapi kalau biawak seneng air. Antum nanti cek di internet, YouTube, dhab gitu. Kan orang Arab berburu kan lubangnya dikasih apa? Dia nggak akan betah, pasti keluar, nggak mau air dia. Dia makannya rerumputan, makannya sayur apa rerumputan, kembang-kembang dimakan. Ada kok, antum cek sendiri ada. Berbeda dengan biawak. Biawak ini predator, bahkan dhab itu dimakan biawak. Loh, apakah di sana ada biawak? Ustaz? Ada, namanya warol bahasa Arabnya. Dan ada videonya, warol nyambe itu tadi makan dhab. Dhab itu dimakan oleh biawak. Nah, ini dalil bahwa dhab bukan biawak. Sama ngertos Mas? Oke. Jadi pada waktu itu Rasulullah disuguhkan daging dhab. Ya. Kemudian istrinya Nabi mengatakan, wanita-wanita di situ, tolong sampaikan ke Nabi. Nabi belum tahu daging apa itu. Akhirnya disampaikan. Ala tuhbiranna Rasulullah ma yaqul, tidakkah kalian kabarkan ke Nabi apa yang Rasulullah makan supaya beliau tahu apa yang beliau makan. Akhirnya dikasih kabar. Fa akhbartuhu, kata Abdullah bin Abbas, aku sampaikan ke Nabi annahu lahmu dhabbin. Ya Rasulullah, ini dagingnya dhab. Ya, dagingnya dhab. Bisa dicampur ke buli bisa. Iya, ini sungguhan bukan soft toy, serius. Bisa. Ya, cuma kita ya nggak iso mangan ngono ya. Ketika Rasul dikabari ini adalah daging dhab, fatarokahu, mau dimakan Nabi nggak jadi, gara-gara tahu ini daging apa? Dhab, nggak jadi dimakan. Akhirnya Khalid bin Walid bertanya, aharamunhu ya Rasulullah, apakah ini haram? Kok panjenengan tidak mau? Apakah haram ini? La walakinnahu ta'amun laisa fi qaumi. Nah, bukan haram, cuma ini bukan makanan yang ada di kaumku. Di Mekah dulu kita nggak ada makan kayak gitu. Mungkin gitu ya, kira-kira lah gitu. Fa'ajiduni a'afuhu, maka saya jumpai diriku tidak mau makan dia. Maka Khalid nyuil, dimakan sama Khalid. Ya. Kemudian fa'akaltuhu, aku ambil, aku makan itu daging dhab itu. Wa Rasulullah yandur, dan Rasul melihat aku makan. Dan Rasul tidak apa? Tidak melarang. Nah. Wa syariban Nabi wa Ibnu Abbas an yaminihi. Itu menunjukkan bahwa Khalid dekat sama Rasul, makan bareng gitu loh. Masa mungkin orang nggak dekat bisa makan bareng? Nggak mungkin dah. Itu menunjukkan Khalid sangat dekat sama Nabi. Suatu saat Rasulullah sama Khalid sama Abdullah bin Abbas duduk bareng. Abdullah bin Abbas ada di sebelah kanannya, sedangkan Khalid ada di sebelah kirinya Nabi. Nah, ada minuman ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan masih bocah kecil.
Rasulullah wafat saja itu Abdullah masih bocah, apalagi Rasulullah masih hidup. Berarti benar-benar bocah. Siapa yang bocah ini? Abdullah bin Abbas. Maka ada minuman di situ. Rasulullah berkata, asyarbatu laka wa in syi'ta asarta biya Khalidan. Hei bocah kecil, ini minuman memang jatahmu, tapi ini ada Khalid. Kalau engkau berkenan, tak kasihkan Khalid ya. Ini nih bocah kecil gak boleh dilanggar haknya. Ini Rasulullah, maksud diambil kasihkan Khalid, ada apa masalahnya? Paham ya? Tapi di situ bagaimana Rasulullah itu nggak mau mendolimi meskipun bocah kecil. Ya, berbeda dengan emak bapak zaman sekarang. Ada tamu, gue anak itu kok, kalau tamu, anak gue nih anak, gitu cukup, Ono tamu, anaknya membuat resek gitu, dipanggil anaknya, sini nak, ini tak kasih. Tujuannya biar nggak ngerecoki tamu ya kan. Ketika datang ternyata nggak dikasih apa-apa. Kata Rasulullah termasuk pendusta itu. Artinya anak kecil punya hak, nggak boleh dilanggar gitu loh. Ini milikmu wahai Abdullah bin Abbas, tapi ini ada Khalid. Kalau kau berkenan, tak kasihkan Khalid. Kata Abdullah bin Abbas, tidak mungkin aku berikan itu kepada Khalid, karena aku nggak mungkin memberikan bekas minumanmu kepada orang lain. Apa maksudnya? Ya, karena Khalid juga, karena Abdullah bin Abbas juga. Dan Rasulullah nggak mengatakan, awakmu iki wis tak kandhani ngono. Rasulullah nggak berani, tetap dikasihkan ke siapa? Abdullah bin. Tetapi lihat perlakuan Rasulullah ingin memberikan minuman itu kepada siapa? Khalid. Itu dalil bahwa Rasulullah sangat menghormati siapa? Khalid. Itu maksudnya ya. Pernah suatu terjadi masalah antara Khalid sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir termasuk yang dicintai Nabi. Ibunya wanita yang pertama kali gugur di jalan Allah. Betul? Namanya Sumayyah. Iya kan? Wanita yang syahid pertama kali. Bapaknya juga dibunuh. Lah Ammar bin Yasir ini pernah ada masalah sama Khalid. Dimarahi Khalid habis. Celah sama Khalid. Memang dari sisi masuk Islam duluan, Ammar yang masuk Islam duluan, betul ya? Tapi dari strata sosial, kebangsawanan, ya menang siapa? Menang Khalid kan itu kan. Khalid itu bangsawan, pendekar kan gitu kan. Tapi dari sisi yang pertama kali masuk Islam, dari sisi afdoliyah ya lebih afdol siapa? Ammar. Tetap Ammar ini yang utama ya. Cuman orang nek duniawinya Khalid kan dari keluarga yang bangsawan begitu. Ammar, dan sedangkan Ammar mantan budak. Betul apa enggak? Ya, oke. Maka dimarahi ini Ammar nih sama Khalid. Terus Ammar datang ke Nabi ngadu, ya Rasulullah, Khalid ini memarahi aku. Ketika Khalid bin Walid melihat Ammar mengadu ke Nabi, malah Khalid datang ke Nabi mengadukan siapa? Ammar. Saling madul kata orang Jawa. Saling apa? Mengadu. Akhirnya dimarahi ini di depan Rasulullah. Ammar ini dimarahi sama siapa? Khalid. Dimarahi, kamu ini gitu loh gampangannya, wallahu alam ya. Akhirnya nangis Ammar ini karena dimarahi sama Khalid bin Walid, karena dikerasi sama Khalid bin Walid. Nangis Ammar ini. Kemudian Ammar berkata, ya Rasulullah ala tarahu, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat perlakuan Khalid kepadaku? Maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan Rasulullah mengatakan, man ada Ammaran adahullah, wa man abghadha Ammaran abghadahullah. Barang siapa memusuhi Ammar, berarti maka Allah akan memusuhinya. Barang siapa membuat marah Ammar, berarti dia membuat marah Allah. Langsung seketika itu Khalid bin Walid mendatangi Ammar, minta maaf dan mengatakan, wallahi ya Ammar, aku tidak akan berhenti minta maaf sampai engkau benar-benar ridho kepada aku. Hilang gengsinya, nggak ada kebangsawanannya, nggak ada panglima perang, nggak ada. Sudah dia minta maaf karena saking pinginnya dapat ridhonya siapa? Ammar. Itulah para sahabat. Kalau diputuskan Nabi, sami'na wa ata'na. Ya, itulah para sahabat. Nomor 4. Nomor berapa ini? Oh, berarti nomor 3 tadi itu kelewat judulnya, saking semangatnya ustadznya ini ya. Wa min manaqibi khaufuhu minallah. Nomor 3 tadi itu yang cerita sama Ammar tadi, itu poinnya bukan yang pertama. Poinnya adalah khaufuhu minallah, rasa takutnya kepada Allah. Yang tadi loh, kisah Ammar sama Khalid. Itu poinnya adalah rasa takut Khalid kepada Allah. Nomor 4.
Wa min manaqibihi sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, dan termasuk keutamaan Khalid adalah Rasulullah sering memujinya. Sering dipuji Nabi di depan para sahabat. Rasulullah pernah berkata di depan para sahabat, Khalid ibnul Walid, ni'ma Abdullah hada. Jadi para sahabat berkumpul, ada Khalid datang. Maka Rasulullah mengatakan, ni'ma Abdullah hada, inilah orang sebaik-baik hambanya Allah. Itu di depan sahabat loh itu. Nomor 5. Wa min manabihi nomor 5, wa min manaqibi annahu qatala al-Uzza. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi yang membunuh Uzza. Antum tahu Uzza kan? Berhalanya kafir Quraisy itu, Lata dan Uzza. Waktu Fathu Makkah, itu berhala-berhala yang ada di dekat apa? Di dekat Ka'bah atau di dalam Ka'bah dipecahi sama Rasul, sama sahabat. Ya, segala atribut kesyirikan diberantas. Tapi ada Uzza di luar, bukan di haram situ, di luar. Maka Rasulullah mengutus Khalid, wahai Khalid, segera datangi Uzza dan pecahkan ratakan dengan tanah Uzza itu. Berangkat Khalid nih. Ternyata di sana itu ada pohonnya, di kayak bukit gitu. Maka dipotong sama Khalid, ditebas, ya, fakoto as-samurat, dihabisi sama Khalid. Wahadamal bait, dan rumah-rumahan yang dibuat sembah-sembahan itu ditumbangkan sama Khalid. Setelah itu Khalid menghadap ke Rasulullah SAW. Ketika laporan ke Rasulullah SAW bahwa selesai menjalankan tugas, kata Rasulullah, irji fa innaka lam tasna' say'a. Kembali Khalid, kamu belum melakukan apa-apa. Uzza belum mati. Maka kembali Khalid lagi mencari tempatnya Uzza itu. Dihalangi sama juru kunci. As-sadana itu juru kunci. Dihalang-halangi. Kemudian dia mengatakan, ya Uzza khabbilihi, ya Uzza awwirihi. Wahai Uzza, bingungkan orang ini supaya nggak bisa melihat dirimu. Tuhannya ini sama apa namanya, juru kunci gitu, yang bawa reksa tempat itu. Kemudian maka Khalid datang ke tempat itu, dilihat, disaksikan sama Khalid. Tiba-tiba muncul perempuan, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh debu. Ditebas sama Khalid, mati langsung. Datang ke Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, tilkal Uzza, yang kamu bunuh tadi, itulah Uzza. Syaitannya itu yang keluar itu, dibunuh sama Khalid bin Walid. Sabian, yang berapa sekarang? Tadi terakhir nomor berapa? 5. Nomor 6. Wa min manaqibihi adluhu, keadilan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pernah pamannya Khalid ini nempeleng seorang laki-laki. Latoma itu nempeleng di wajah ini. Pamannya Khalid nempeleng orang. Faja'a ammuhu ila Khalid faqala ya ma'syar Quraisy innallaha lam yajal. Faja'a ammuhu ila Khalid. Maka orang yang ditempeleng tadi itu pamannya datang ke Khalid dan berkata, ya ma'syar Quraisy innallaha lam yaj'al li wujuhikum fadlan ala wujuhina. Wahai orang-orang Quraisy, Allah tidak menjadikan wajah-wajah kalian lebih mulia daripada wajah-wajah kami. Apakah kalian ini wajahnya Quraisy, kemudian seenaknya memukili kami yang tidak Quraisy? Maka Khalid bin Walid mengatakan, uktusso atau iktasso, segera kau kisos pamanku ini. Pamannya loh adalah disuruh kisos. Faqala ar-rajulu li ibni akhihi, maka pamannya tadi yang datang tadi ngomong sama ponakannya yang ditempeleng tadi itu, wahai ponakanku, tempelenglah pamannya siapa? Siapa? Khalid. Ultum, pukul wajahnya, wastud, dan keraskan pukulanmu. Ketika orang ini mengangkat tangannya, tiba-tiba pamannya mengatakan, dak halillah, sudah, cukup. Untuk Allah, sudah maafkan dia. Yang nomor 8. Nomor 7. Ada yang saya hilangkan satu karena biar nggak lama-lama. Yang nomor 7. Khalid ini nggak mempan diracun. Gak mempan, racun itu gak berani sama Khalid. Ya. Wa min manaqibi annau syariba summa wa lam yadurruhu. Termasuk keutamanya Khalid adalah kalau minum racun, gak mempan racunnya itu. Ojo ditiru. Iku gak iso ditiru iku. Nek kendele iso ditiru, nek iku gak iso ditiru. Mati ya awakmu sendiri. Utiya Khalidun bisummin. Khalid pernah didatangkan kepadanya racun. Mahada, apa ini?
Sum, ini adalah racun. Fasyaribah, maka diminum sama Khalid dan enggak mati Khalid bin Walid. Ini termasuk keutamaan Khalid. Pernah Rasulullah ketika bagi ghanimah, ini pembelaannya Khalid kepada Rasul. Rasul bagi ghanimah, dibagikan, ada orang nggak setuju. Ya Muhammad, adil. Ya Muhammad, yang adil kamu itu kalau bagi. Ya, Rasulullah, manusia paling adil di muka bumi sejak zamannya Adam sampai hari kiamat. Manusia paling adil. Digituin sama bibit-bibit apa? Khawarij. Adil. Ya. Di sini dikatakan orang ini jenggotnya tebal. Kasul lihya, jenggotnya dawa. Kemudian Mushammirul izar, pakainya diangkat ke atas, gak isbal maksudnya. Jenggotnya dawa, gak isbal. Makhlukur ras, kepalanya gondol. Ini dalil bahwa jenggot dawa, gak isbal terus apik, belum tentu. Belum tentu, karena itu juga dilakukan oleh orang Khawarij pada waktu itu. Jenggotnya dawa, pakaiannya cingkrang. Ya. Mushammirul izar, makhlukur ras, rambutnya gondol. Ojo sik nyawang sing gondol sing wis aja dijawab. Wis iki cukup maksudnya gini ya. Ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Adil, berlakulah adil. Wallah Khalid kerungui. Ana wong ngono kumang, Khalid kerungu atau mendengar ada orang ngomong kayak gitu, langsung Khalid mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu." Ya Rasulullah, saya tepas kepalanya orang ini. Tapi kata Rasul, jangan, barangkali dia masih sholat. Nggak boleh sama Rasulullah. Jangan, barangkali dia masih apa? Masih sholat. Kemudian Rasul mengatakan nanti akan muncul dari anak keturunannya orang ini. Ya, atau nanti orang ini adalah kaum yang membaca Al-Quran tapi nggak sampai di kerongkongannya. Itu kisahnya sangat masyhur. Kemudian Rasulullah wafat. Nah ini ada di kitab lain. Kalau Rasulullah SAW wafat, maka yang jadi pemimpin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dapat tugas-tugas berat. Karena muncul 3 kejadian dahsyat. Yang pertama adalah muncullah orang-orang murtad. Rasulullah wafat tuh muncul 3 peristiwa besar. Yang pertama muncul orang-orang murtad. Rasul sudah mati, ngapain kita ikuti agamanya? Murtad, banyak murtad. 1, 2, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaiha, Al-Ansi, Sujah. Banyak nabi-nabi palsu. Karena bisnis nabi palsu itu menguntungkan. Otomatis punya pengikut banyak, ya kan? Minta apa keturutan. Ya, muncul. Maka dikasih tugas sama siapa? Abu Bakar untuk memberantas nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Tulaiha. Tulaiha ditaklukkan sampai lari terbirit-birit. Tulaiha terbirit-birit lari ke Syam. Nanti masuk Islam lagi. Dia minta maaf, datang ke Mekah. Akhirnya perang sama Abu Bakar, minta maaf. Nabinya gak di cancel, gak jadi nabi, ya, minta maaf dan selalu perang sama Khalid, ikut perang. Itu Tulaiha ini, ya kalau nggak salah Tulaiha ya. Terus dan memang ahli strategi. Khalid kirim surat kepada Abu Bakar tentang Tulaiha ini. Kata Abu Bakar, kamu boleh minta pendapat kepadanya, wala tu'ammirhu, tapi jangan sekali kamu kasih jabatan dia. Apa maksudnya? Kalau masalah strategi perang, gak apa-apa, kamu minta pendapatnya. Tapi kalau jadikan pemimpin, jangan. Jangan jadikan dia pemimpin meskipun ketua peleton, jangan. Ketua regu, jangan. Apa maksudnya? Karena dia sudah punya track record gitu kan, itu penting itu. Oke ya. Sehingga Musailamah al-Kadzdzab berhasil ditumpas, nabi-nabi berhasil ditumpas. Setelah itu Abu Bakar itu yang pertama, mohon maaf. Yang pertama tadi muncul orang-orang murtad, yang kedua nabi-nabi palsu, yang ketiga apa? Orang-orang ingkar zakat. Orang ingkar zakat, dia ini sholat, dia ini puasa, dia ini haji, dia syahadat, tapi nggak mau zakat. Disiapkan pasukan nih sama Abu Bakar besar untuk menghantam mereka. Umar ngomong, wahai khalifah, mereka ini kan sudah syahadat, sholat, puasa, haji, cuman nggak zakat tok. Masuk diperangi mereka ini. Cuma ninggal zakat tok, masa diperangi mereka ini. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Demi Allah, seandainya mereka menyerahkan ya tali unta untuk diserahkan zakatnya di zaman Rasulullah, terus di zamanku nggak mau membayar, wallahi akan saya tumpas mereka. Ditumpas sama Abu Bakar.
Dan itu yang benar Abu Bakar, bukan Umar. Karena seandainya pada waktu itu di zamannya khalifah pertama Islam, zakat sudah hilang, terus zaman kita ada apa? Paham maksudnya? Gak mau Abu Bakar. Ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam itu berkurang sedangkan aku masih hidup? Tidak akan. Makanya kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena Abu Bakar dijadikan khalifah setelah Rasulullah, Allah tidak akan disembah selama-lamanya. Kata siapa? Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menguatkan pondasi Jazirah Arab, kuat kokoh. Cuma 2 tahun memimpin negara ini, Rasul wafat kan? Jaraknya wafatnya beliau sama Rasulullah cuma 2 tahun kurang lebih, 2 tahun sekian. Beliau ini meninggalkan negara Jazirah Arab yang kokoh, Islamnya kuat. Setelah itu ingin melebarkan wilayah, membebaskan negeri-negeri kafir supaya masuk Islam. Ke arah timur, ke arah Persia. Dan ke arah apa? Ke arah barat, yaitu kemana? Ke Romawi. Kalau yang ke arah Romawi dipimpin 3 jenderal. Jenderal yang 3 itu adalah anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Tahu Yazid bin Abi Sufyan? Bukan Yazid anaknya Muawiyah, bukan, beda. Yazid bin Abi Sufyan, kemudian juga Amr bin As, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi ada 3 jenderal yang dikirim kemana tadi? Ke Syam. Tapi yang ke Persia, yang ke Irak cuma 1 tok. Siapa? Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid tok sendirian. Itu yang ke arah Persia. Ya, Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Amr bin As. Amr bin As berarti. Jadi 3 orang itu disuruh ke Syam, pakai 3 jenderal. Tapi yang ke Persia cuma 1 jenderal loh. Siapa? Perjalanan 2 pasukan disebar 2 begini. Yang 1 ke arah Romawi, yang 1 ke arah Persia. Itu padahal Rasulullah 2 tahun wafat. Rasulullah baru perjalanan. Sudah dicanangkan sama Abu Bakar untuk menghantam Persia, menghantam Romawi yang pada waktu nggak ada dalam sejarah Arab mikiri kayak gitu, nggak ada. Wong Persia sama Romawi nggak pernah tukaran karena ngerebutkan Arab, nggak pernah. Romawi di sini anak jajahannya banyak. Afrika Utara semuanya ikut Romawi, sampai ke Najasyi, ke Afrika itu wilayah ikut Romawi. Nah, Persia itu sampai ke Afghanistan, sampai ke Asia Tengah. Ya sampai ke Persia sana itu sama-sama rebutan, termasuk negeri Syam, Palestina dibuat rebut-rebutan. Kadang menang Romawi, kadang menang Persia. Makanya kan ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di negeri yang paling rendah, daerah Palestina sana. Selalu rebutan, tetapi 2 imperium besar ini tidak pernah mikiri rebutan Arab, tidak pernah. SPPN enggak butuh. Karena senjelem. Karena pertama tandus gersang, ya kan? Uangnya juga galak-galak, kasar-kasar, badui kan? Jadi gak ada kebaikannya. Lah di saat seperti itu Arab ini gak dianggap, paham maksudnya? Gak dianggap, sudah bawangan lah gitu. Tapi dengan tauhid dididik Rasul, tauhid selama 2-3 tahun. 13 tahun di Mekah kan gitu kan, 10 tahun di Madinah. Rasulullah wafat cuma 2 tahun saja, 2 tahun saja sudah dikirim pasukannya Khalid kemana? Ke Persia. Dibabat habis Irak itu sama siapa? Khalid. Entek rata mereka. Meskipun belum sepenuhnya, nanti disempurnakan di zamannya siapa? Umar bin Khattab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas perang Qadisiyah kan gitu kan. Tapi itu sudah luar biasa itu, menghancurkan pinggiran-pinggiran Persia yang ada di Irak. Lah, yang 3 ini kewalahan ngadepi apa? Romawi. Ada perang namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini kaum muslimin 27.000, banyak sekali. 27.000 banyak apa enggak? Banyak. Tetapi Romawinya jumlahnya 120.000. Lebih banyak lagi. Lebih gede lagi. Akhirnya 3 jenderal enggak ngatasi. 3 jenderal enggak ngatasi, kirim surat ke Abu Bakar, wahai khalifah, kita ini menghadapi musuh yang raksasa. Lautan manusia menghadapi kita, jumlahnya nggak sebanding. Kirim surat. Abu Bakar nggak ngomong gini, tenang, nanti saya kirim pasukan yang banyak. Enggak. Malah diginiin sama Abu Bakar. Ini luar biasa. Ini memang kita harus paham. Ini menunjukkan Abu Bakar akidahnya kuat. Apa kata Abu Bakar? Anistami'u wa kunu jundan wahidan. Bersatulah kalian, jadilah tentara yang satu. Fa antum ansarullah, kalian adalah para penolong agama Allah.
Wallahu yansuru man yansuruh. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Wa yahdulu man yakfuru. Dan Allah akan menghinakan orang yang mengkafiri agamanya. Walan yu'ta mithlukum an qillah. Kamu tidak pernah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Abu Bakar itu sudah terbiasa sama Nabi. Perang Badar 300 melawan 1000. Menang yang 1000. Menang yang 300. Rasulullah SAW pernah perang Ahzab. Madinah dikepung oleh 10.000 manusia. Sedikit di Madinah. Yang 10.000 digolong dan dihempaskan Allah lari tunggang langgang. Jadi Abu Bakar nggak masuk di kalkulasinya. Abu Bakar minta tolong kayak gini, nggak masuk sudah. Aku pernah biasa sama Rasulullah kayak gini, nggak mau aku. Nggak dikirim. Tapi disiapkan sama Abu Bakar. Itu ngomong ngono karo jenderal-jenderal, tapi ini tetap disiapkan sama Abu Bakar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika melihat pasukannya yang di Romawi kewalahan, sedangkan yang di Irak berhasil, paham maksudnya ya? Khalid berhasil, gak ada masalah, selesai mereka. Kemudian yang tiga ini kewalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka minta bantuan, Khalid bin Walid mengatakan, wallahi la ushilanna nasara bi Khalid bin Walid. Demi Allah, bersumpah loh ini. Seandainya gak jadi bayar kafarat. Karena bersumpah ya kan? Wallahi, saya akan sibukkan pasukannya Romawi dengan Khalid bin Walid. Langsung oleh surat dikirim kilat. Masuk ada pos Ustaz pada waktu itu. Maksudnya itu ada penunggang kuda yang cepat disuruh berangkat langsung ke negeri Irak. Kirim surat, wahai Khalid, segera kamu arahkan pasukanmu ke negeri Syam untuk menolong saudara-saudaramu yang kewalahan di sana. Khalid aja. Makanya Khalid menyerahkan, kalau nggak salah Musanna, amirnya kamu duduk di sini gantikan aku. Khalid bin Walid membawa 9.000 pasukan dari Irak dibawa ke Syam. Irak ke Syam, antum lihat peta nanti ya. Di Syam. Tanya orang mana jalan tercepat ke negeri Syam, karena kasihan saudara-saudaranya di sana khawatir nanti gak keburu. Paham maksudnya ya? Ditunjukkan ada dua jalan. Jalan yang reguler yang biasa, ini lama berhari-hari, tapi yang mau cepat ini menembus padang pasir yang orang akan binasa di tengah-tengahnya. Kata Khalid, saya pilih yang padang pasir. Itu jalan tidak pernah dilalui manusia. Mungkin hewan pun tidak ada yang seperti itu. Dipilih yang apa? Jalan yang tidak biasa dilalui makhluk hidup. Ya, diterangkan di sini bukan jalan yang biasa dilalui orang. Sampai diomongi sama guide-nya, ada guide-nya, kalau nggak ada guide nggak bisa. Tahu guide apa? Penunjuk jalan. Terus ada orang ngomong, nanti besok pagi harus kamu ada di tempat yang ada pohon ini. Kalau sampai besok pagi kalian belum menemukan pohon ini, kamu akan binasa di tengah padang pasir. Harus punya target, pokoknya ini harus ini. Kalau nggak berarti kesasar gitu loh. Harus ketemu pohon itu. Diperangkat sama Khalid bin Walid terus sampai di tengah jalan, habis semua bekalnya, minumnya, nggak ada semuanya. Padahal ingin jar target supaya nolong saudara-saudara yang di sana. Akhirnya apa yang dilakukan Khalid? Khalid memerintahkan anak buahnya untuk menyembeli unta-unta mereka. Untanya disembelih, terus tangkinya, unta kan punya tangki pengisian air itu. Bisa dipahami? Unta itu kan bisa minum banyak, terus ditaruh di punduknya. Itu disembelih, terus diminumi sama semua pasukannya. Setelah itu berangkat, sampailah tiba di mana? Di Syam. Terjadi perang yang dahsyat. Akhirnya peristiwa ini sampai ke jantungnya Romawi, bahwa pedangnya Allah datang. Akhirnya komandan Romawi ngirim mata-mata. Alexandi apa? Ngirim apa? Intel sudah ada sejak zaman dahulu. Iya, sejak zaman dahulu. Datang. Perhatikan pasukannya Islam ini. Kayak apa sih mereka ini? Ada petugas khusus. Lihat kaum muslimin. Bagaimana mereka kalau malam hari? Bagaimana mereka kalau siang hari? Diperhatikan, setelah dapat informasi cukup balik lagi. Balik di depan jenderalnya ngomong, apa yang terjadi? Bagaimana pasukan Islam? Wallahi wahai komandan, saya melihat kaum yang tidak memiliki senjata kecuali pedang yang ada di tangannya. Artinya mati gitu. Saya melihat kaum yang mana kalau malam hari ruhbanul lail, mereka itu seperti pendeta di malam hari. Nangis-nangis, sholat, sujud, baca Quran, nangis-nangis, persis pendeta-pendeta, rahib-rahib kalau malam hari.
wa fursanun nahar, dan kalau di siang hari mereka adalah kesatria penunggang kuda. Sik durung ngandel iki sapa jenenge? Mosok sih awakmu sing genah ta anak. Berangkat dhewe. Sik durung percaya karo omongane inteli. Berangkat dhewe jenenge jenderale Mahan. Nama jenderalnya tadi Mahan Romawi. Datang ketemu Khalid bin Walid. Adzan terlebih dahulu. Nggih, monggo adzan dulu. Bismillah. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Khalid bin Walid akhirnya bergabung dengan pasukan tentara Syam yang diutus oleh Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi dialog antara panglima Romawi yang bernama Mahan dengan Khalid ibn Walid. Wa talaba Mahan qaidur Rum an yuqabila Khalid bin Walid fa kharaja ilaihi Khalidun faqala Mahan inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-jahdu wal ju'. Wahai Khalid, sungguhnya kami tahu apa yang membuat kalian bangsa Arab sampai keluar ke negeri kami, ke Romawi. Bukankah yang telah membuat kalian keluar dari negeri kalian adalah al-jahdu wal ju'? Karena kemelaratan dan kemiskinan. Di tempat kalian gak ada sungai, di tempat kalian gak ada tanaman, di tempat kalian tandus, kalian butuh makan. Bukankah karena itu kalian sampai datang ke sini? Fahalummu ilayya uti kulla rajulin minkum asyrata dananir wa quswa wa ta'aman wa kiswa wa ta'aman wa tarji'una ila biladikum fa idza kana al-'amul muqbil ba'athna lakum bimithliha. Wahai Khalid bin Walid, kami tahu kalian bangsa Arab keluar ke kami tujuannya hanya cari makan. Arab tergersang tandus, gak ada apa-apa, sehingga kalian keluar ke negeri kami hanya cari makanan dan minuman. Sudahlah, gak usah perang. Ta'al, kemarilah. Akan saya kasih satu orang dari diri kalian 10 dinar dan pakaian dan makanan. Coba antum kalikan, setiap orang 10 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Kalau 10 dinar berarti berapa gram emas? 42,5 gram. Banyak, bukan sedikit. Lah jumlahnya pasukan Islam berapa tadi? Berapa ribu? 27 tambah 9.000 berapa? 36 kurang lebih 36.000 per orangnya kali 10 dinar. Sebelum dikasih makannya belum kasih, itu gak kebayang berapa itu jumlah itu. Sudah gak usah perang. Kamu minta makan kita kasih makan, minta dinar kita kasih dinar. Sudah kami kasih aja per orang 10 dinar. Kalian pulang ke negeri Arab, tahun depan kesini lagi kami kasih lagi. Sudah gak usah perang. Kata Khalid, lah inti keliru, inti salah paham. Innahu lam yukhrijuna min biladina ma dzakarta. Bukan itu yang membuat kami keluar dari negeri kami menuju negerimu. Ghaira anna qaumun nashrabud dima. Akan tetapi kami adalah kaum peminum darah. Wa annahu balaghana an la dama atyab min damir rum faji'na lidzalik. Dan kami dengar dari kejauhan tidak ada darah selezat darahnya orang Romawi. Maka kami datang ke sini untuk meminum darah kalian. Deredak, masuk Islam akhirnya Bahan. Masuk Islam. Dalam riwayat lagi tanya, kenapa kamu itu kok dijuluki pedangnya Allah? Apakah Rasulmu dulu itu berdoa terus turun pedang dari langit terus dikasihkan kamu? Apakah begitu? Lah, bukan itu. Kemudian terjadilah peperangan dahsyat pada waktu itu. Itu malam harinya sebelum perang itu, di tentara Romawi itu mereka mengangkat salib-salib besar.
sambil terjadi suara musik, suara-suara kayak himne, kayak nyanyian rohani gitu. Para kosawis, para petrik, para pendeta-pendeta mereka melakukan lagu-lagu rohani di malam hari. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu malam harinya mereka sujud, ruku, berdoa di tengah malam, membaca Al-Quran. Kemudian terjadi peperangan dahsyat di siang hari dan Romawi tumbang. Dalam perang Yarmuk itu Heraklius lari ke Konstantinopel. Dan Heraklius ini kaisar Romawi yang sezaman sama Rasul, belum mati pada waktu itu. Heraklius pergi ke Konstantinopel, kalau sekarang Istanbul. Dan pada waktu itu Heraklius mengatakan, salamun ya Suriah, wada'an ya Suriah, selamat tinggal wahai Suriah, aku tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Karena apa? Karena Heraklius itu tahu tentang kebenaran Rasulullah. Heraklius itu hampir masuk Islam. Kan sudah sering saya ceritakan. Kalaulah bukan karena takut panjang, tak ceritakan lagi. Antum tahu Heraklius, Najasyi itu masuk Islam apa enggak? Tolong dijawab. Najasyi, Raja Habasyah, masuk Islam enggak? Dia itu persemakmuran Romawi, selalu bayar upeti kepada Romawi Raya. Tapi semenjak Najasyi itu masuk Islam, tidak pernah bayar upeti. Dan Heraklius tidak pernah memprotes dan tidak pernah menghabisi Najasyi. Mengapa? Karena Najasyi tahu bahwa, karena Heraklius tahu bahwa Najasyi itu benar. Heraklius itu dikritik sama adiknya, pangeran. Kenapa ente ini nggak nyikat itu Raja Najasyi itu, yang nggak mau bayar upeti kepadamu, padahal dia kan persemakmuran kita. Dijawab sama Heraklius, dia telah memilih agamanya dan aku tidak bisa memaksanya. Nggak mungkin kalau dia itu ngomong kayak gitu kalau nggak hatinya itu ngerti kalau Najasyi itu di atas apa? Kebenaran. Heraklius sebenarnya tahu. Dan anda melihat di Sahih Bukhari bagaimana kisah pertemuan Rasulullah sama siapa? Suratnya Nabi dengan Heraklius itu hampir masuk Islam. Hatinya ngerti bahwa Islam itu yang benar. Makanya ketika di zamannya Umar bin Khattab, zamannya siapa tadi? Akhir-akhir zamannya Abu Bakar, pergantian ke zamannya siapa? Pergantian ke zamannya Umar, ya. Itu setelah tumbang zamannya Umar, yang ditumbangnya, dia mengatakan, selamat tinggal wahai Suriah, aku tidak akan kembali lagi kepadamu. Dan dia lari ke Konstantinopel. Dan semenjak itu nggak bisa ditaklukkan lagi sampai nanti perang salib, direbut lagi, ya, dan direbut lagi sama Salahuddin. Dan baru kemarin tahun 1948 negara Yahudi mengambil alih tanah Palestina, tanah Syam. Tapi seakan-akan kaum muslimin sudah kayak gak ada harapan, padahal baru kemarin. Cuma tahun berapa? 1948. Sekarang 2021 pada 2. Baru lupa kalau pindah ini. 22 dikurangi berapa ini? Berapa hasilnya? Berapa tahun? 48 ke 100. Nah, 52 tambah 22. Betul? Baru 4 tahun. Kayak kita sudah nunggu Imam Mahdi tok aja yang dipikiri. Dulu kaum muslimin direbut bolak-balik tanah Syam itu, tapi pikirannya itu membangun umat, mendidik umat gitu. Dan insya Allah sebelum Imam Mahdi turun kita akan menaklukkannya. Adapun Imam Mahdi ada episodenya sendiri nanti di akhir zaman. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Masih ada waktu, anggaplah 5 menit. Karena saya ingin membagikan amanat dari panitia. Pertanyaan pertama, siapa yang angkat tangan dapat hadiah? Ini dapat hadiah. Ya. Duduk, awas kalau nggak bisa jawab. Tadi Ustadz Salim bin Ghanim hafidhullah menjelaskan tentang hak-hak sahabat. Ya, betul ya? Sebutkan satu saja dengan dalilnya. Sebutkan banyak, ini cuma satu tok kok. Boleh terjemahannya wes, gak usah Arabnya. Apa satu?
Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu ya. Ya ini, yang diapalkan itu nomornya bukan ayatnya. Tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Yang kedua tadi Ustaz Abdurrahman Tamimi menceritakan tentang Salman, betul? Sebutkan empat kota yang disinggahi atau 4 negeri yang disinggahi Salman dalam mengembara mencari ilmu. Fadal. Syam, terus Irak endi ya kira itu. Mosul. Turkiya. Gak, belum ada Turki pada itu. Oh, berarti nama barunya. Apa namanya apa? Turki luas. Hah? Umri. Hah? Terus? Terus? Belum. 4 itu mas. Hah? Sebelum ke Madinah itu ada 4 tempat yang disinggahi. Tapi nggak apa-apa dapat hadiah sini. Ini tolong dibagikan ke teman-teman antum. Oh, teman-teman Anda, Ustaz. Antum juga boleh. Wah, dapat. Siapa yang bisa bisa ada sebelum ketemu Rasulullah di Madinah itu ada 4 yang disinggahi Salman Al-Farisi. Fadal. Syam. Mosul bodoh aja terus. Tasibin Amuria. Ta'al. Jazakallah khair. Sekarang masih ada 1 menit. Nah. Sebutkan 5 keutamaan Khalid bin Walid. Fadal. Siapa? Ya, pedang di antara pedang Allah. Terus siapa? Ya, terus Masya Allah. Tafadhal, ta'al. Tolong dibagikan juga ke samping kanan, samping kiri antum. Terakhir, yang angkat tangan dapat hadiah. Nah ini, apa tangan kiri? Kasihkan teman-teman. Jazakallah khair. Insyaallah naltaqi ma'akum. Akan ketemu lagi insyaallah pada daurah-daurah berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dan semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat dan amal yang saleh. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.